Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Alinis. Nah, video kali ini kita tuh mau ngomongin smartphone lipat dari Oppo. Lebih tepatnya itu Oppo Find N2 Flip. Akhirnya ya, Oppo ngerilis smartphone flipnya dengan beberapa yang gue suka tuh kayak punya layar cover yang lebih lega, lipatan yang lebih rata, baterai juga cukup besar dengan pengecasan yang juga cepat, dan tentunya dengan sedikit beberapa catatan. So, langsung aja tonton videonya sampai akhir. Ngomongin smartphone lipat, Oppo tuh juga sebelumnya pernah ngenalin ya Oppo Find N2 yang kala itu tuh modelnya kayak buka tutupnya kayak buka tutup buku gitu ya teman-teman. Nah sekarang Oppo tuh ngerilis Oppo Find N2 Flip yang kalau dilipat, bener-bener kayak ringkes mungil banget kayak gini. Nah sebelum lebih lanjut kita cek dulu ya unboxingnya secara singkat aja karena bener-bener kayak spesial banget boxnya. Kotak itu besar putih kayak gini ya teman-teman, dan sensasi buka boxnya itu ya seru, kayak biar lebih berasa kali ya smartphone lipetnya. Bener-bener kayak diperhatiin banget packingnya sama si Oppo ya. Buat isi boxnya tuh termasuk yang lengkap, dari mulai ada unit Oppo Find N2 Flip yang gue pegang ini varian warna ungunya. Manis banget gak sih? Setelahnya tuh kita juga dikasih casing yang transparan kayak gini, ini oke banget ya buat perlindungan kali pertama. Lalu ada kabel data dan juga dikasih chargeran dengan output tuh 60 watt. Tapi ini maksimal yang masuk itu di 44 watt ya teman-teman. Jadi benar-benar isi boxnya tuh lengkap banget. Nice. Dan so ini dia Oppo Find N2 Flip. Desainnya tuh kayak terasa ikonik ya teman-teman. Terutama ada pada bagian layar cover screen yang dibuat itu kayak lebih lega ya. Bahkan bisa dibilang ini kayak paling gede untuk kelas flip phone saat ini yang resmi di Indonesia. Mantap. Layarnya itu dibuat vertikal seluas 3,26 inch dengan tingkat kecerahan itu hingga 900 nits. Ini sih ngebuat si layar tuh kayak lebih leluasa aja, lebih bermanfaat lah jatuhnya. Pas mau akses beberapa widget termasuk kayak pilih ataupun play musik di Spotify, ngintip chat yang masuk sekaligus membalasnya dengan template yang bisa di custom. Terus merekam suara juga bisa, cek kalender hingga ngasih preview yang lebih lega saat mau foto ataupun video pakai kamera belakangnya. Ini kayak kelihatan seutuhnya. Gue pribadi sih terbantukan banget ya dengan layar cover yang lebih gede kayak gini. Apalagi kalau misalkan bisa akses menu di layar utamanya, itu lebih mantap lagi. Ya semoga aja ke depannya teman-teman, karena kan Spotify aja bisa kita nampilin di layar ini. Mungkin ke depannya ada layaknya IG ataupun TikTok gitu, bisa kita scrolling langsung di sini. Ya semoga aja ke depannya ya. Amin. Bagian cover screen ini juga bisa kita macem-macemin ya, kayak template wallpaper dan animasi yang disediain itu gemes-gemes banget. Termasuk kita tuh bisa atur cover screen AOD-nya. Buat sekelilingnya teman-teman bisa perhatiin betapa cakep warna ungunya ini, kayak mewah banget sih ya dengan finishing glossy-nya. Sebenarnya atasnya juga varian warna hitamnya yang gak kalah cakep. Oh ya, dari tadi teman-teman notice gak sih kalau ini tuh saat dilipat ya, berasa lipatannya kayak lebih rata gitu ya. Iya, saat dilipat itu terasa kayak lebih rapet ya. Kalau HP lipat yang sebelum pernah gue pakai itu bagian lekukannya kayak agak lebar sedikit ya teman-teman. Nah ini di Oppo Find N2 Flip ya lebih singset. Bener-bener saat dilipat tuh rasanya lebih mungil, lebih imut, lebih ringkas. Iya, pas kebetulan tuh kayak gue lagi bawa tas yang kecil. Layar lipat ini juga nggak jarang nih ya gue jadiin sebagai kayak kaca dadakan. Iya, pas kebetulan gue tuh kayak mau pakai lipstick terus nggak nemu kaca gitu ya. N2 Flip ini kayak bisa jadi penolong. Ngomongin smartphone lipat, pasti konsep kita tuh kayak bakal awet nggak ya? Soalnya kan layarnya tuh dilipat-lipat gini ya teman-teman. Nah infonya sih bakal tahan hingga 216.000 kali buka tutup. Jadi nggak perlu khawatir ya, selagi makanya tuh dalam batas wajar. Soal lipatan layarnya juga so far rasanya ya cukup nyaru ya. Ini pengaruh daripada New Generation Fashion Hinge yang dibuat itu berasa lebih nggak kelihatan lipatannya dibandingin smartphone flip lain. Kecuali ya kalau diraba emang agak tetap berasa ya teman-teman lekukannya. Tapi lebih sopan aja gitu lekukannya. Layar utama itu seluas 6,8 inch. Rasanya seru, pakai AMOLED, support juga HDR10+ dengan tingkat kecerahan itu hingga 1600 nits. Dan dikasih juga dynamic refresh rate hingga 120 Hz. Dengan begini tuh pengalaman nonton ya rasanya lebih asik ya. Ditambah lagi kan doi juga dikasih dual speaker dan juga udah support Dolby Atmos. Oppo Find N2 Flip ini tuh pakai ColorOS versi 13 dengan berbasis Android 13 yang ditemani dengan RAM 8GB dan penyimpanan besar 256GB. Tentunya ya bisa banget menyimpan berbagai file penting kalian.
Buat spek bawahnya itu pakai Dimensity 9000 Plus yang performanya sendiri udah powerful ya teman-teman, udah aman banget buat keseharian. Dan sebagai informasi aja, Sukar Auto mencapai di angka 725 ribuan, angka yang cukup gede, yang bisa banget sih buat kebutuhan main game. Tapi gue pribadi sih kayak gunain N2Flip ini tuh bukan untuk gaming ya teman-teman, kayak melainkan tuh salah satunya tuh buat kebutuhan bikin konten dalam bentuk foto ataupun video. Ya secara ya dengan model flip kayak gini, itu kita nggak butuh senderan lagi, nggak perlu repot pakai phone holder ataupun tripod lah ya. Jadi tinggal taruh aja, aktifin kamera ya, atau aktifin video, dan langsung deh bergaya. Gue kebantu banget sih pas mau ngambil foto ataupun video dengan mandiri. Tinggal taruh aja di permukaan datar kayak gini. Yes, model flex form fotografinya tuh bener-bener kayak ngandelin 30 megapiksel front kameranya. Ini juga ngebantu gue sih pada saat lagi video callan gitu misalnya ya. Terus gue harus nyambi kerjaan lain gitu ya. Ya udah ditaruh aja kayak gini, terus sambil ngobrol sambil gitu. Ini kepake banget. Dan sebenarnya kita juga bisa bikin konten pakai kamera utamanya di 50 megapiksel. Yuhu, tinggal aktifin aja dengan cara tap bagian ini. Yes, preview cover screen-nya tuh kita nyalain ya teman-teman, dan cara fitur dua screen previewnya juga bakal aktif. Jadi bisa dilihat dari dua sisi gitu. Nice. Oh ya, buat yang pakai 8 megapiksel ultra wide-nya ataupun berpindah menu foto itu kayak harus daripada layar utamanya teman-teman. Ya kecuali benar-benar dalam keadaan terlipat. Itu bisa pindah menu ataupun zoom gitu dari layar covernya tuh ya bisa aja. Tapi sayang itu nggak bisa rubah ke lensa ultrawide-nya. Dan berikut beberapa hasil foto daripada Oppo Find N2 Flip. Hasilnya terbilangnya cakep ya, terasa detail dan siap di segala kondisi. Saturasi warnanya tuh pas, nggak berlebihan ya. Buat foto potret juga terasanya ya lebih creamy. Ya meski gue tuh nggak setting ini tuh kayak by default aja udah cakep. Nah, karena fleksibilitas tingkat tekukan layar ini, jadi itu kayak buat gue tuh sering eksperimen buat hasilin foto dari angle bawah kayak gini. Ternyata kece juga. Buat yang suka explore mobile fotografi juga pasti seneng ya, karena Oppo Find N2 Flip ini juga collab bareng Hasselblad gitu ya teman-teman, yang mana juga adanya Hasselblad Professional Mode yang bisa kita atur secara manual dan mendukung format RAW juga. Fitur khas Hasselblad lainnya juga ada Expand Mode buat hasil foto ala-ala panorama yang sinematik gitu. Kalau untuk rekaman video sendiri bisa hingga 4K buat kamera belakangnya dan 1080 pixel buat kamera depannya. Dia lebih kece, ngerekamnya itu bisa ala-ala camcorder capture kayak gini. Ini benar-benar kayak style yang hanya kalian bisa dapetin pada smartphone lipat. Atau bisa juga sih ngerekamnya itu dalam keadaan smartphone terlipat. Dan gue bener-bener puas sih lihat preview video di layar covernya ini. Jatuhnya ya lega banget ya. Buat hasil videonya udah menyenangkan ya. Di kondisi backlight kayak gini pun tetap detail, kayak HDR-nya terasanya mantap. Ini berkat peran daripada Made Silicon X Imaging NPU yang juga ngasih dynamic range rasanya ya cakep, dan video malam pun rasanya tetap maksimal. Paling PR-nya tuh di kestabilan videonya aja sih, kalau ada OIS-nya bakal lebih mantap. Oke guys, contoh perekaman kamera belakangnya pakai lensa ultra wide bakal kayak gini. Suara gue lagi habis gitu, tapi ini perekaman kamera belakangnya bisa maksimal hingga 4K 30 fps ultra wide ya. Contoh perekaman kamera depannya maksimal hingga 1080 pixel kayak gini ya. Coba sambil sedikit jalan. Hai, ini dia contoh perekaman kamera belakangnya Oppo N2 Flip ya. Jadi ini gue rekamnya di settingan 1080, tapi sebenarnya bisa juga hingga 4K teman-teman. Jadi buat hasil fotonya, videonya bakal kayak gini. Malam-malam kita turun tangga apa? Tapi aku takut jatuh. Nah, inilah pokoknya.
contoh perekaman kamera depannya bakal kayak gini teman-teman. Jadi di kondisi malam hari yang cahayanya cukup bakal kayak gini. Coba kita sambil jalan ya, kira-kira bakal kayak gimana buat hasil video. Oke. Dari aktivitas keseharian gue tadi, baterai Oppo Find N2 Flip ini rasanya ya awet ya teman-teman, karena gue akui Doi itu punya baterai yang besar buat di kelas flip smartphone, yaitu 4300 mAh. Udah gitu pengecasan juga termasuknya yang gercep dikasih output hingga 44 watt. Yang mana ngecas 23 menit itu dapat di angka 50%-an ataupun hingga full perlu waktu di angka 70 menitan. Oke, itu tadi cerita gue sama Oppo Find N2 Flip, smartphone lipat yang menyenangkan, ringkes, dan praktis buat kesehariannya ya. Beberapa keterbatasan di flip phone lain itu kayak diimprove di HP ini. Dari mulai layar cover yang lebih lega, jadinya tuh ngasih pengalaman yang lebih seru, lakukan yang terasanya nyaru, lipatan pun ya terasanya kayak lebih rata nggak sih? Baterainya pun cukup awet dan pengecasan yang juga gercep. Buat kameranya, kolaborasi barang hasil bat ini juga bisa diandelin ya di berbagai kondisi sekalipun di malam hari. Paling kalau boleh menambahkan, kehadiran OIS itu juga penting ya buat hasil video yang lebih stabil gitu ya, tuh boleh banget tuh. Dan mungkin kayak hints yang lebih solid di berbagai sudutnya. Jadi nggak cuma di angle 45 derajat hingga 110 derajat aja. Nah, buat info lebih lanjut teman-teman bisa cek linknya di bawah ya. Biasanya tuh ada benefit ataupun keuntungan eksklusif lain yang kalian tuh cuma bisa dapetin saat ini. Ya, keterangan lebih lanjut cek aja linknya pada kolom deskripsi. Siap, sekian dari gue. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye-bye.